Welcome to apa? Welcome to Sahara, bitch. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari manajemen kelas A, kelompok PT Berkah, yang akan menjelaskan materi tentang penerapan turunan fungsi dalam ekonomi. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Nur Rahim. Perkenalkan, nama saya Dinhida. Perkenalkan, nama saya Karvina Alia Rosari. Perkenalkan, nama saya Sini Theodora. Next. Pokok bahasannya yaitu pertama, keuntungan produsen, kedua, produksi bersama atau joint product, ketiga, diskriminasi harga, empat, fungsi produksi, lima, elastisitas parsial, enam, angka pengganda, tujuh, contoh soal dan pembahasan untuk masing-masing pembahasan di atas, dan 8 yaitu latihan soal yang berjumlah 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Keuntungan produsen. Dalam teori ekonomi, seorang produsen dianggap memproduksi barang-barang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Karena keuntungan maksimum yang menjadi tujuannya, maka ia akan menentukan tingkat output atau Q yang dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Posisi di mana output yang dihasilkan telah memberikan keuntungan maksimum ini dikatakan sebagai posisi keseimbangan atau equilibrium. Disebut posisi keseimbangan karena pada posisi ini produsen tidak mempunyai kecenderungan untuk mengubah jumlah output dan harga outputnya. Bila ia mengubah jumlah output, baik itu ditambah atau dikurangi, maka keuntungan totalnya justru akan menurun. Keuntungan merupakan selisih antara seluruh penerimaan dan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan oleh produsen atau secara matematika dapat ditulis sebagai P sama dengan TR dikurang TC, di mana P adalah keuntungan, TR adalah penerimaan, dan TC adalah biaya. Keuntungan yang diperoleh akan maksimum apabila dipenuhi dengan syarat-syarat. Syarat pertama adalah dP per dQ sama dengan 0. Syarat pertama diperlukan untuk mendapatkan titik ekstrim yang mungkin berupa titik maksimum atau minimum, atau mungkin juga titik belok. Dari turunan pertama yang disamakan dengan 0 ini, kita bisa mencari nilai Q, yaitu jumlah yang harus diproduksi agar keuntungan yang didapat maksimum. Kemudian syarat yang kedua adalah D kuadrat Pi per DQ kuadrat kurang dari 0. Syarat kedua ini digunakan untuk membuktikan bahwa pada jumlah Q tersebut keuntungan memang maksimum atau mungkin ada kemungkinan yang lain. Syarat pertama, dP per dQ sama dengan D buka kurung TR dikurang TC tutup kurung per dQ sama dengan Q, atau DTR per dQ dikurang DTC per dQ sama dengan 0. Padahal MR sama dengan DTR per dQ dan MC sama dengan DTC per dQ. Maka MR dikurang MC sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Kemudian syarat yang kedua, D kuadrat Pi per DQ kuadrat kurang dari 0. D kuadrat Pi per DQ kuadrat sama dengan D buka kurung DTR per DQ dikurang DTC per DQ tutup kurung per DQ. D kuadrat Pi per DQ kuadrat sama dengan DMR per DQ dikurang DMC per DQ. Jadi syarat kedua menghendaki agar DMR per DQ dikurang DMC per DQ kurang dari 0 atau DMR per DQ kurang dari DMC per DQ. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita beralih ke contoh soal dan pembahasan tentang keuntungan produsen. Bila penerimaan total produsen ditunjukkan oleh persamaan TR sama dengan 100Q dikurang 4Q kuadrat, dan biaya totalnya
ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 50 tambah 20Q. Maka tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar supaya produsen memperoleh keuntungan yang maksimum. Rumus dari keuntungan produsen adalah P sama dengan TR kurang TC. Yang berarti masukin persamaan dari soal 100Q di TR-nya kurang 4Q kuadrat dikurangi TC dari soal 50 tambah 20Q. 100Q disamakan persamaan Q-nya, jadi 100Q dikurang 4Q kuadrat dikurang 50 kurang 20Q. Yang berarti hasil akhirnya 80Q dikurang 4Q kuadrat dikurang 50. P akan maksimum bila syarat pertama tadi dP di per dQ sama dengan 0, yang berarti masukin 80 dikurang 8Q. Setelah itu 8Q sama dengan 80, yang berarti Q-nya hasilnya 10. Syarat kedua, tadi D kuadrat P per DQ kuadrat kurang dari 0. Yang berarti D kuadrat P per DQ kuadrat sama dengan min 8. Berapapun nilai Q, turunan keduanya selalu bernilai negatif. Jadi, Q sama dengan 10 akan memberikan keuntungan yang maksimum. Jumlah tersebut yang di samping dapat juga dicari dengan cara sebagai berikut. Keuntungan akan maksimum apabila yang pertama, MR sama dengan MC. Yang berarti TR sama dengan 100Q dikurang 4Q kuadrat, MR-nya 100 kurang 8Q. Yang berarti TC sama dengan 50 tambah 20Q, MC-nya sama dengan 20. Pakai rumus MR sama dengan MC, yang berarti 100 kurang 8Q sama dengan 20, min 8Q sama dengan min 80, Q sama dengan 10. Yang kedua, DMR per DQ kurang dari DMC per DQ. Berarti DMR per DQ sama dengan min 8, DMR per DC sama dengan 0. Karena min 8 kurang dari 0, maka syarat kedua ini dapat terpenuhi. Jadi, keuntungan maksimum akan tercapai bila Q sama dengan 10. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu sekarang bagaimanakah gambar grafik yang melukiskan hubungan maksimum seperti diuraikan di atas. Untuk menggambarkan grafiknya harus diingat bahwa untuk menggambarkan hubungan MR dan AR serta TR harus dibedakan menurut pasalnya, yaitu apakah pengusaha beroperasi pada dasar persaingan sempurna atau pasar monopoli. Next. Pasar monopoli. Grafik TR dan TC dapat dibuat dalam satu gambar karena sumbu-sumbu yang digunakan sama, yaitu sumbu horizontal untuk jumlah output yang diproduksi dan sumbu tegak untuk jumlah rupiah yang dikeluarkan sebagai biaya atau yang diterima karena menjual barang. Gambar berikut seperti di gambar kurvanya, karena maka gambar di atas dapat dicari dengan mengurangkan kurva TR dengan kurva TC secara vertikal. Keuntungan yang paling besar terjadi pada saat jumlah yang diproduksi sebesar 0,0 Q pangkat 1 pada titik A dan B garis singgung di kurva TR dan kurva TC mempunyai arah yang sama. Padahal arah garis singgung di titik A adalah turunan pertama TR atau
DTR per DQ dan ini tidak lain adalah MR. Demikian pula di titik B, arah garis singgung merupakan turunan pertama TC atau DTC per DQ dan ini sama dengan MC karena kedua arah garis singgung tersebut sama. Maka hal tersebut juga berarti MR sama dengan MC, jadi AB merupakan keuntungan maksimum yang diperoleh. Next. Baik, saya akan melanjutkan. Berikutnya yaitu keuntungan sebesar itu dapat juga ditunjukkan oleh grafik MC dan MR sebagai berikut. Keadaan MR sama dengan MC terjadi pada saat kurva MC memotong kurva MR. P tangan antara MC dan MR terjadi di dua tempat, yaitu di titik C dan F. Pada tingkat output Q1 dan Q2, titik mana yang harus dipilih? Untuk memilih titik mana yang akan digunakan, kita harus melihat syarat yang kedua dari grafik di atas, yaitu DMR per DQ. Merupakan gradien fungsi MR dan pada tingkat output sebanyak 0 Q1, konsumen hanya bersedia membayar sebesar 0 P1 untuk setiap unitnya, sehingga penerimaan produsen dari penjualannya adalah PR sama dengan P kali Q sama dengan OP 0 P1 kali 0 Q1 atau sama dengan luas segi 4 0 Q1 AP1. Biaya per unit yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut ditunjukkan oleh kurva biaya rata-rata atau AC. Pada jumlah output sebanyak 0 Q1, biaya rata-ratanya adalah Q1B atau OP2 dan jumlah biaya total adalah 0 Q1 kali 0 P2 atau luas segi 4 0 Q1 AP2. Keuntungan yang diperoleh produsen adalah luas segi 4 0 Q1 AP1 dikurangi luas segi 4 0 Q1 BP2 atau sama dengan luas segi 4 P2 P1 AB, yaitu bagian yang diarsir. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pasar persaingan sempurna. Seperti diketahui, dalam pasar persaingan sempurna, kurva TR merupakan garis lurus. Dalam gambar yang menyajikan kurva TR dapat pula digunakan untuk menggambarkan kurva TC, sehingga gambarnya menjadi seperti berikut ini. Meskipun gambarnya berbeda dengan pasar monopoli, akan tetapi syarat keuntungan agar maksimum tetap sama, yakni gradien TR harus sama dengan gradien TC. Pada gambar di atas, gradien TR sama dengan gradien MR terjadi di dua tempat, yaitu pada tingkat output 0Q1 dan 0Q2. Akan tetapi, jika diperhatikan, pada tingkat output sebesar 0Q2, penerimaan total lebih kecil dari biaya total. Artinya, pada tingkat output sebesar 0Q2, produsen akan menderita kerugian yang maksimum. Produsen hanya akan mendapatkan keuntungan yang maksimum jika output yang diproduksi adalah sebesar OQ1. Selanjutnya, hubungan antara MR dan MC dapat juga dilihat dalam grafik berikut ini. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan yang merupakan garis horizontal itu berimpit dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR dan penerimaan marginal atau MR. Keadaan MR sama dengan MC terjadi pada perpotongan antara kurva MR dan kurva MC. Pada diagram di atas, perpotongan terjadi dua tempat, yaitu di titik A dan B. Titik A adalah titik yang dipilih karena pada titik potong ini syarat DMR per DQ kurang dari DMC per DQ dipenuhi. Pada titik B, syarat kedua yaitu DMR per DQ kurang dari DMC per DQ tidak dipenuhi. Dan pada titik B ini jika diamati lebih lanjut ternyata biaya produksi rata-ratanya melebihi penerima rata-ratanya. Keadaan tersebut menunjukkan kerugian yang maksimum. Jadi, titik yang dipilih adalah titik A, dan pada titik tersebut produsen akan memproduksi barang sebanyak 0Q1
Biaya rata-rata yang harus dipikulnya adalah sebesar OP2 per unitnya, sehingga jika ia memproduksi sebanyak 0Q1, biaya total adalah 0Q1 dikali 0P2 atau sama dengan luas segi 4 0Q1 CP1. Keuntungan yang diperoleh adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total, atau selisih antara luas segi 4 0Q1 AP1 dengan segi 4 0Q1 CP2 atau sama dengan luas segi 4 P2 CAP1, yaitu bagian grafik yang diarsir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang produksi bersama atau joint product. Dalam proses produksi, sering dijumpai sebuah perusahaan dapat menghasilkan lebih dari satu output. Contoh klasik dari proses produksi semacam ini adalah peternakan domba. Dengan proses produksi yang sama, dapat menghasilkan daging domba dan bulu domba dalam proporsi yang tidak selalu sama. Dalam hal ini, perhatian kita akan mengarah pada biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh produsen dalam proses produksinya. Tujuan kita adalah ingin mencari keuntungan maksimum yang mungkin diperoleh produsen. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua informasi yang diperlukan, yaitu pendapatan total produsen dan biaya untuk memproduksi barang-barang tersebut. Dalam kasus yang sederhana, di mana hanya ada satu macam input yang digunakan untuk menghasilkan dua macam output. Produsen menghadapi dua macam kurva permintaan. Misalkan outputnya adalah barang A dan B. Kemudian QA adalah jumlah barang A yang dihasilkan dan QB adalah jumlah barang B yang dihasilkan. Fungsi permintaan yang dihadapi produsen adalah biaya bersama joint cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan kedua macam barang, dapat ditunjukkan oleh fungsi TC sama dengan G dalam kurung QA QB tutup kurung, di mana TC merupakan biaya total yang dikeluarkan produsen. Penerimaan total produsen merupakan jumlah penerimaan dari menjual barang A dan B atau TR sama dengan PA QA ditambah PB QB, di mana TR adalah penerimaan total, keuntungan adalah TR kurang TC atau P sama dengan PA QA ditambah PB QB dikurang G dan buka kurung QA QB tutup kurung. Untuk barang A dibagi PA sama dengan F QA dan barang B PB sama dengan F buka kurung QB, di mana PA sama dengan harga barang A, PB sama dengan harga barang B. Syarat orde pertama, turunan P per turunan QA sama dengan 0 dan turunan P per turunan QA. Syarat orde kedua, turunan kedua P per turunan Q kuadrat A kurang dari 0. Ataupun turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat B kurang dari 0. Dan turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat A dikali turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat B lebih dari turunan kuadrat P per turunan QA turunan QB kuadrat. Tujuan produsen ini di sini adalah mencari berapa tingkat output yang harus dihasilkan agar keuntungan yang diperoleh maksimum. Agar juga supaya maksimum, maka dua syarat ini harus dipenuhi. Selanjutnya tentang contoh dari joint product ini. Misalkan fungsi permintaan untuk dua jenis barang yang dihadapi oleh produsen ditunjukkan oleh persamaan PA sama dengan 1 dikurang QA atau PB sama dengan 1 dikurang QB. Biaya total untuk produksi bersama adalah TC sama dengan QA dikali QB. Keuntungan yang diterima produsen adalah P sama dengan QA, buka kurung 1 dikurang QA,
tutup kurung ditambah QB, buka kurung 1 kurang QB, tutup kurung dikurang QA, QB. P sama dengan QA per Q kuadrat A ditambah QB dikurang Q kuadrat B sama dengan QA, QB. Maka penyelesaiannya turunan P per turunan QA sama dengan 0. Jadi 1 dikurang 2 QA kurang QB sama dengan 0. Ataupun turunan P per turunan QB sama dengan 0, berarti 1 dikurang 2 QB dikurang QA sama dengan 0. Dengan menyelesaikan kedua perumpamaan di samping ini secara serentak, diperolehnya QA per 1/3 ditambah QB sama dengan 1/3. Kemudian, bila hasil ini disubstitusikan ke dalam fungsi permintaan, diperoleh PA sama dengan 2/3 ditambah PB sama dengan 2/3. Dari sini dapat dihitung biaya total, yaitu TC sama dengan 1/9. Keuntungannya P sama dengan 1/3. Untuk membuktikan bahwa keuntungan yang diperoleh adalah maksimum, digunakan syarat order kedua, yaitu turunan kuadrat P sama dengan turunan Q kuadrat A sama dengan min 2, ataupun turunan 2P per turunan Q kuadrat B sama dengan min 2. Dan turunan kuadrat P per turunan QA, turunan QB kuadrat sama dengan 1. Karena turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat A kurang dari 0, dan turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat B kurang dari 0, dan turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat A dikali turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat B lebih dari turunan kuadrat P per turunan QA turunan QB kuadrat, maka pada QA sama dengan 1/3 1 dan QB 1/3, maka keuntungannya P sama dengan 1/3 maksimum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu diskriminasi harga. Pada pasar monopoli, monopolis dapat saja menaikkan keuntungan dengan menjual barangnya di beberapa tempat dengan harga penjualan yang tidak sama. Kans yang akan dibahas di sini adalah suatu keadaan di mana produsen menghadapi dus pasar yang berbeda dan pembeli tidak dapat membeli produk pada pasar yang satu untuk dijual di pasar yang lain. Bila monopolis menerapkan diskriminasi harga untuk di pasar yang berbeda, keuntungan merupakan selisih antara permintaan total dua pasar dan biaya total produksinya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Dengaran kan? Bila monopolis menghadapi dua pasar yaitu A dan B, sedangkan TRA, BA, dan TRB, B adalah penerimaan total dari pasar A dan B, dan biaya total produksi untuk barang yang dijual di kedua pasar adalah PT buka kurung B A tambah B. Nah. Bila monopolis menghadapi dua pasar yaitu A dan B, sedangkan TRA buka kurung QA dan TRB buka kurung QB adalah penerimaan total dari pasar A dan B, dan biaya total produksi untuk barang yang dijual di kedua pasar adalah TC buka kurung QA tambah QB tutup kurung, maka keuntungan yang diperoleh yaitu P sama dengan TRA buka kurung QA tambah TRB buka kurung QB
kurang TC buka kurung QA tambah QB tutup kurung. Agar keuntungan yang diperoleh maksimum, maka syarat orde pertama turunan P per turunan QA sama dengan TR aksen A buka kurung QA dikurang C aksen buka kurung QA tambah QB sama dengan 0. Turunan P per turunan QB sama dengan TR aksen B buka kurung QB dikurang C aksen buka kurung QA tambah QB tutup kurung sama dengan 0. Jadi TR aksen A QA sama dengan TR aksen B QB sama dengan C aksen buka kurung QA tambah QB. Padahal TR aksen A buka kurung QA merupakan penerimaan marginal yang artinya MR di pasar A dan TR aksen B QB adalah marginal sama dengan MRB di pasar B. Sedangkan C aksen QA tambah QB tidak lain adalah biaya marginal atau MC. Jadi ternyata dalam setiap pasar juga harus berlaku MR sama dengan MC. Dari sini kemudian dapat dihitung JU yang harus diproduksi agar keuntungan produsen maksimum dan harga per unit yang harus ditetapkan di masing-masing pasar. Syarat orde kedua yaitu keuntungan yang diperoleh produsen maksimum apabila turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat A kurang dari 0, turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat B kurang dari 0, dan turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat A dikali turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat B lebih besar atau lebih dari turunan kuadrat P per turunan QA turunan QB tutup kurung kuadrat. Next. Baik, contohnya yaitu andaikan monopolis menghadapi kurva permintaan dan kurva biaya yang ditunjukkan oleh persamaan PA sama dengan 80 dikurang 5 QA, PB sama dengan 180 dikurang 20 QB, PC sama dengan 50 tambah 20 buka kurung QA tambah QB. Penerimaan produsen di masing-masing pasar yaitu TRA sama dengan PA dikali QA sama dengan 80 QA dikurang 5 Q kuadrat A, TRB sama dengan PB dikali QB sama dengan 180 QB dikurang 20 Q kuadrat B. Keuntungan produsen P sama dengan TRA ditambah TRB dikurang TC. Maka P sama dengan 80 QA dikurang 5 Q kuadrat A tambah 180 QB dikurang 20 Q kuadrat B dikurang 50 tambah 20 yang dikali QA tambah QB. Syarat orde pertama, turunan P per turunan QA sama dengan 80 dikurang 10 QA kurang 20 yang hasilnya 0. Turunan P per turunan QB sama dengan 180 kurang 40 QB kurang 20 yang hasilnya 0. Jadi persamaan di atas dapat dihitung QA sama dengan 6 dan QB sama dengan 4. Dengan melakukan substitusi, jumlah yang dijual pada masing-masing fungsi permintaannya akan menghasilkan PA sama dengan 50 dan PB sama dengan 100. Keuntungan yang diperoleh yaitu P jumlahnya 450. Syarat orde kedua mengharuskan kita mencari turunan parsialnya yang kedua. Turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat A sama dengan min 10. Turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat B sama dengan min 40. Turunan kuadrat P per turunan QA dan turunan QB kuadrat hasilnya yaitu 0. Karena turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat A lebih kecil atau kurang dari 0. Turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat kurang dari 0 dan turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat A kali turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat B lebih kecil dari Q dari turunan kuadrat P per
turunan QA dan turunan QB kuadrat. Maka keuntungan yang diperoleh produsen maksimum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu fungsi produksi. Produsen dalam memproduksi barang mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut dengan fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dengan tingkat penggunaan input-input. Secara umum, fungsi produksi dapat ditulis sebagai Q sama dengan F buka kurung X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, di mana Q menunjukkan besarnya output dan adalah input-input yang digunakan, X1, X2, X3, dan seterusnya Xn. Output diberi simbol Q disebut juga total physical product dan disingkat TPP. Kurva TPP didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan tingkat produksi total atau Q pada berbagai tingkat penggunaan input variabel dan input-input lain dianggap tetap. Jadi, TPP sama dengan 0, sama dengan Q, sama dengan F, buka kurung X, X1, X2, dan seterusnya Xn. Kurva lain yang dapat diturunkan dari kurva TPP adalah kurva marginal physical product yang disingkat MPP dan kurva average physical product disingkat APP. Marginal physical product atau MPP adalah kurva yang menunjukkan tambahan TPP karena adanya tambahan penggunaan satu unit input variabel. Oke, selanjutnya secara matematis ditulis MPP sama dengan turunan TPP per turunan X sama dengan turunan Q per turunan X sama dengan turunan Fx per turunan X. Kurva average physical product atau APP adalah kurva yang menunjukkan hasil rata-rata per unit input variabelnya. Pada berbagai tingkat penggunaan input tersebut akan ditulis APP sama dengan TPP per X sama dengan Q per X sama dengan Fx per X. Hubungan antara ketiga grafik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, dari kurva di slide sebelumnya, dapat dilihat bahwa bila APP menaik, maka MPP lebih dari APP. Dan jika APP menurun, maka MPP kurang dari APP. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada tingkat penggunaan input sebesar XA, maka APP sama dengan AXA per OXA. Besaran ini menunjukkan gradien garis OA, yaitu garis yang menghubungkan titik dengan origin. MPP XA sama dengan turunan TPP per turunan XA, sehingga F turunan pertama dalam kurung XA. Turunan pertama dari suatu fungsi menunjukkan besarnya gradien garis singgang fungsional tersebut di suatu titik. Jadi F turunan X merupakan F turunan pertama X merupakan gradien garis singgung di titik A atau gradien garis IA, dan tampak bahwa gradien garis IA lebih dari gradien garis OA. Ini berarti bahwa MPP lebih dari APP. Bila penggunaan input X terus ditambah, katakanlah sebesar XB, maka sekarang APP sama dengan BXB per OXB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini menunjukkan gradien garis OB, sedangkan gradien garis singgung kurva TPP di titik B ditunjukkan oleh MPP XB sama dengan turunan TPP per turunan XB sama dengan F
dalam kurung XB tutup kurung. Pada gambar di atas, ternyata garis singgung kurva TPP di titik B melalui titik origin. Hal ini berarti APP sama dengan MPP. Selanjutnya dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa pada saat APP sama dengan MPP atau pada titik potong antara kurva APP dan MPP, kurva MPP memotong kurva APP pada saat APP mencapai titik maksimum. Secara matematis, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. APP sama dengan TPP per X. APP akan maksimum apabila DAPP per DX sama dengan 0. DAPP per DX sama dengan DTPP per X per DX sama dengan 0. Jadi, XD dalam kurung TPP per DX kurang TPP per X kuadrat. Suatu bilangan pecah sama dengan atau DTPP per DX kurang TPP sama dengan 0. X DTPP per DX sama dengan TPP. DX pada TPP per X. MPP sama dengan APP. Padahal MPP sama dengan TPP per DX dan APP sama dengan TPP per X. Sehingga pada saat APP maksimum, maka MPP sama dengan TPP. Pada saat APP menurun, maka semua garis singgung kurva TPP yang dibuat melalui titik di antara B dan C mempunyai gradien yang lebih kecil daripada gradien garis yang menghubungkan titik tersebut dengan titik 0. Ini berarti bahwa pada saat APP menurun, maka MPP kurang dari APP. Baik, selanjutnya ya. Bila fungsi produksi ditunjukkan oleh persamaan A sama dengan 5X kuadrat 2X 2 per 5, Y 3 per 5, pangkat 3 per 5, maka jawabannya adalah, maka marginal physical productivity untuk X adalah MPPX sama dengan 5 pangkat 2 per 5. X pangkat min 3 per 5, Y pangkat 3 per 5. Sama dengan 2X pangkat 3 per 5, Y pangkat 3 per 5. Dan marginal physical productivity untuk Y adalah MPPY sama dengan 5 pangkat 3 per 5. X pangkat 2 per 5, Y pangkat min 2 per 5. Sama dengan 3X pangkat 2 per 5, Y pangkat min 2 per 5. Baik, selanjutnya yaitu fungsi produksi Q sama dengan Fx, Y. Seringkali dianalisis untuk setiap tingkat output. Jadi Fx, Y yaitu konstan. Fungsi produksi sekarang mengandung dua variabel saja, yaitu X dan Y. Dan kurvanya yang disebut isokuan dapat digambarkan. Setiap kurva isokuan menunjukkan kombinasi input X dan input Y untuk menghasilkan output tertentu. Pada suatu isokuan, pengurangan pemakaian satu jenis output, maksud saya satu jenis input harus diimbangi dengan menaikkan pemakaian input yang lain. Gradien garis singgung di isokuan yaitu dy per dx menunjukkan berapa X harus diganti oleh Y agar tingkat output jumlahnya tetap. Jadi kurva isokuan adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi teknis antara dua input variabel untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu. Kegunaan dari isokuan adalah untuk menghasilkan sejumlah output tertentu dengan biaya total yang minimum, agar supaya kombinasi ini dapat ditentukan. Ada 3 informasi yang diperlukan, yaitu A. Isokuan untuk suatu tingkat output tertentu, B. Harga input X, C. Harga input Y. Next. Harga input X dan Y digunakan untuk menentukan biaya untuk menghasilkan output tersebut.
Biaya untuk menghasilkan output dapat ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan PX X tambah PY, Y, di mana C adalah biaya, PX dan PY harga input X dan Y, serta X, Y yaitu jumlah input X dan Y yang digunakan. Misalkan isokuan ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan X, Y di mana Q besamnya tetap atau Y sama dengan Q per Y. Biaya untuk menghasilkan output adalah C sama dengan PX X tambah PY Y atau C sama dengan PX X tambah PY Q per X. Next. Agar supaya biaya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut minimal, maka harus dipenuhi syarat, yaitu DC per DX sama dengan 0. DC per DX sama dengan PX min PY Q per X kuadrat sama dengan 0. Atau PX per PY sama dengan Q per X kuadrat. Padahal dari persamaan isokuan Y sama dengan QX dapat diperoleh DY per DX sama dengan min Q per X kuadrat. Jadi PX per Y sama dengan min DY per DX. Telah diketahui bahwa turunan F per maksud saya DY per DX sama dengan turunan F per min turunan X per turunan F per turunan Y. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkannya. Jadi, setelah diketahui bahwa DY per DX tadi sudah dijelaskan oleh Fakri, maka sama dengan min MPPX per MPPY, jadinya PX per PY sama dengan MPPX per MPPY, atau MPPX per PX sama dengan MPPY per PE. Persamaan terakhir ini merupakan dalil least cost combination. Terpenuhinya dalil least combination ini dapat diartikan bahwa produsen telah mencapai posisi biaya minimum pada suatu tingkat output tertentu. Next, contoh dari fungsi produksi ini. Fungsi produksi ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan XC. Harga input X sama dengan PX sama dengan 5. Dan harga input Y sama dengan PY sama dengan 4. Pertanyaannya, berapakah biaya minimum yang harus dikeluarkan produsen untuk memproduksi 500 unit? Diketahui isokuan XY sama dengan 500, dari persamaan isokuan didapat X sama dengan 500 per Y. Dimasukkanlah ke dalam persamaan isokos C sama dengan 5 per 500 per Y tambah 4Y sama dengan 2500 per Y ditambah 4Y. Kemudian, next, agar supaya biaya minimum, maka DC per DY sama dengan 0 sama dengan min 2500 per Y kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Y kuadrat sama dengan 2500 per 4 sehingga Y kuadrat sama dengan 625. Habis itu Y kuadratnya dihilangkan, berarti kan dijadikan akar, jadinya didapatlah Y sama dengan 25. Untuk Y sama dengan 25, maka X sama dengan 500 dibagi 25 sama 500 per 25 sama dengan 20. Jadi, biaya untuk memproduksi 500 unit adalah C sama dengan 5 dikali 20 ditambah 4 dikali 25. Jadinya 100 ditambah 100 sama dengan 200. Yang kedua, syarat kedua, D kuadrat C per DY kuadrat lebih dari 0,
D kuadrat C per D kuadrat sama dengan 2 dalam kurung 2500 tutup kurung per Y pangkat 4 sama dengan 5000 per Y pangkat 4. Untuk Y sama dengan 25, maka D kuadrat C per DY kuadrat lebih dari 0. Ini berarti C minimum. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah elastisitas parsial. Suatu konsep penting yang lain yang berhubungan dengan fungsi produksi adalah elastisitas produksi. Seperti telah diketahui bahwa konsep elastisitas mengukur derajat kepekaan. Elastisitas produksi mengukur derajat kepekaan jumlah output terhadap salah satu faktor yang mempengaruhinya. Secara definisi, elastisitas produksi merupakan persentase perubahan jumlah output yang dihasilkan yang disebabkan adanya perubahan penggunaan input dengan 1% atau secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu E sama dengan turunan Q per turunan X dikali X per Q. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu contohnya, suatu fungsi produksi ditunjukkan oleh persamaan Q min X kuadrat, di mana Q adalah output, X dan Y adalah input yang digunakan. Berapakah elastisitas produksi untuk X dan Y bila input X yang digunakan 1 unit dan input Y yang digunakan 1 unit? Untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 1, maka Q sama dengan 4, min 1 sama dengan 3. Elastisitas produksi input X sama dengan turunan Q per turunan X dikali X per Q, turunan Q per turunan X sama dengan 4Y min 2X. Untuk Y sama dengan 1 dan X sama dengan 1, turunan Q per turunan X sama dengan 4 min 2 sama dengan 2. Jadi, X sama dengan 2 dikali 1/3 sama dengan 2/3. Elastisitas produksi input Y sama dengan turunan Q per turunan Y dikali Y per Q. Turunan Q per turunan Y sama dengan 4X. Untuk X sama dengan 1, maka turunan Q per turunan Y sama dengan 4. Jadi, Y sama dengan 4 dikali 1/3 sama dengan 4/3. Next. Elastisitas yang diperoleh dari hitungan di atas artinya adalah bila input X berubah sebesar 1%, maka untuk penggunaan input Y sebanyak 1 unit, outputnya akan berubah sebesar 2/3%. Begitu pula untuk elastisitas produksi input Y. Bila input Y berubah sebesar 1%, maka untuk penggunaan input X sebanyak 1 unit, outputnya akan berubah sebanyak 4/3%. Elastisitas permintaan sudah dibahas dalam bab sebelumnya, akan tetapi sekarang akan dibahas elastisitas parsial dari fungsi permintaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam fungsi permintaan yang pernah dibahas. Hukum permintaan berlaku karena ada anggapan ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap tetap. Faktor-faktor yang dianggap tetap itu adalah harga barang lain, pendapatan konsumen, dan selera. Sekarang, kalau anggapan ceteris paribusnya dilepas, yaitu tidak menganggap harga barang lain dan pendapatan besarnya tetap, maka bentuk umum fungsi permintaan adalah sebagai berikut. Q1 sama dengan A min BP1 tambah CP2 tambah DY, di mana Q1 jumlah
barang yang diminta P1 yaitu harga barang tersebut, P2 sama dengan harga barang substitusi, Y yaitu pendapatan. Next. Dari persamaan permintaan di atas, ada dua macam elastisitas lain yang dapat dicari, yaitu elastisitas pendapatan dan elastisitas silang. Elastisitas pendapatan atau EY mengukur persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan pendapatan sebesar 1% bila variabel yang lain tidak berubah. Elastisitas silang atau ES mengukur persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan harga barang lain sebesar 1%, sedangkan variabel yang lain besarnya tetap. Elastisitas pendapatan secara matematis dapat ditulis Y sama dengan turunan Q1 per turunan Y dikali Y per Q1. Dan elastisitas silang dapat ditulis ES sama dengan turunan Q1 per turunan P2 dikali P2 per Q1. Karena fungsi dapat mempunyai lebih dari satu elastisitas, maka masing-masing elastisitas itu dinamakan elastisitas parsial. Next. Selanjutnya. Baik, contoh selanjutnya yaitu bila permintaan akan daging sapi ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 4.850 kurang 5 TD tambah 1,5 PA tambah 0,1 Y, di mana QD yaitu jumlah daging sapi yang diminta, TD harga daging sapi, PA harga daging ayam, Y yaitu pendapatan. Bila Y sama dengan 10.000, PD sama dengan 200, dan PA sama dengan 100. Berapakah elastisitas pendapatan dan elastisitas silang? Elastisitas sama dengan turunan. Berapakah elastisitas pendapatan dan elastisitas silangnya? Elastisitas pendapatannya yaitu Y sama dengan turunan QD per turunan Y kali Y per QD. Turunan QD per turunan Y sama dengan 0,1. QD sama dengan 4.850 dikurang 5 kali 200 tambah 1,5 dikali 100 serta tambah 0,1 kali 10.000. Yang hasilnya yaitu 5.000. Jadi Y sama dengan 0,1 dikali 10.000 per 5.000. Yang hasilnya 0,2. Dengan Y kurang dari 1, maka pendapatannya bersifat inelastis. Artinya jika ada kenaikan pada pendapatan, maka proporsi kenaikan permintaannya lebih kecil daripada proporsi kenaikan pendapatan. Next. Kaidah elastisitas silang adalah sebagai berikut. S sama dengan turunan QD per turunan PS kali PS per QD. Turunan QD per turunan PS sama dengan 1,5. QD sama dengan 5.000. Jadi S sama dengan 1,5 dikali 1.000 per 5.000. Hasilnya yaitu 0,03. Untuk barang substitusi seperti daging sapi dan ayam, yaitu turunan Q1 per turunan T2 lebih kecil dari 0 dan elastisitas silangnya bertanda positif. Untuk barang komplementer, maka turunan QA per turunan T2 kurang dari 0 dan elastisitas silangnya bertanda negatif. Bila turunan Q1 per turunan T2 sama dengan 0, maka kedua jenis barang tidak ada hubungannya. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan tentang materi angka pengganda. Turunan parsial dapat juga digunakan untuk mendapatkan berbagai angka pengganda, multiplier. Model untuk menentukan pendapatan secara umum dapat ditulis. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M, di mana Y sama dengan pendapatan,
C sama dengan konsumsi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, I sama dengan investasi, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Model tersebut di samping adalah model untuk perekonomian 4 sektor. Kalau untuk setiap parabel yang berada di sebelah kanan, tanda persamaan diketahui yaitu maka C sama dengan C0 ditambah BY, I sama dengan I0 ditambah AY, G sama dengan G0, M sama dengan M0, X sama dengan X0, Y sama dengan C0 ditambah BY ditambah I0 ditambah AY ditambah G0 ditambah X0 dikurang M0. Atau Y dikurang BY dikurang AY sama dengan C0 ditambah I0 ditambah G0 ditambah X0 dikurang M0. Buka kurung 1 dikurang B dikurang A tutup kurung Y sama dengan C0 ditambah I0 ditambah G0 ditambah X0 kurang M0. Jadi, tingkat keseimbangan harga adalah Y sama dengan 1/1 dikurang B dikurang A, buka kurung C0 ditambah I0 ditambah G0 ditambah X0 dikurang M0 tutup kurung. Bila dari persamaan terakhir di atas diambil turunan parsialnya, maka diperoleh angka pengganda. Jenis angka pengganda yang didapat ditentukan oleh turunan parsialnya, yaitu diturunkan ke salah satu variabel yang ada. Jadi, angka pengganda untuk pengeluaran pemerintah ditunjukkan oleh turunan Y per turunan G0 sama dengan 1/1 dikurang B kurang A. Angka pengganda untuk impor ditentukan oleh turunan Y per turunan M0 sama dengan 1/1 kurang B kurang A. Angka pengganda untuk konsumsi adalah turunan Y per turunan C0 sama dengan 1/1 kurang B kurang A. Next, angka pengganda yang lain yaitu untuk investasi dan ekspor besarnya sama dengan angka pengganda untuk pengeluaran pemerintah dan angka pengganda untuk konsumsi sebesar 1/1 kurang B. Next, contoh saya. Selanjutnya adalah contoh. Dalam suatu perekonomian dengan 3 sektor, diketahui Y sama dengan C ditambah I ditambah G. C sama dengan C0 ditambah BY, I sama dengan I0, G sama dengan G0, di mana C0 sama dengan 135, B sama dengan 0,8, I0 sama dengan 75, dan G0 sama dengan 30. Soalnya yang pertama adalah tentukan persamaan tingkat keseimbangan pendapatan. Yang kedua adalah tentukan besarnya pendapatan keseimbangan. Kemudian yang ketiga adalah berapakah angka penggandanya. Jawabannya yang A yaitu Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G adalah rumusnya sama dengan C0 ditambah BY ditambah G0. Y dikurang BY sama dengan C0 ditambah I0 ditambah G0. Kemudian buka kurung 1 dikurang BY sama dengan C0 ditambah I0 ditambah G0. Y sama dengan 1/1 dikurang B buka kurung C0 ditambah I0 ditambah G0 tutup kurung. Selanjutnya yang B yaitu pendapatan keseimbangan sebesar Y sama dengan 1/1 dikurang 0,8 buka kurung 135 ditambah 75 ditambah 30. Sama dengan 240 dibagi 0,2 sama dengan 1.200. Kemudian yang ketiga yaitu angka pengganda untuk konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah besarnya sama yaitu K sama dengan turunan Y per turunan C sama dengan turunan Y per turunan I
sama dengan turunan Y per turunan G sama dengan 1 per 1 dikurang B. Untuk B sama dengan 0,8, maka angka penggandanya yaitu K sama dengan 1 per 1 dikurang 0,8, sama dengan 1 per 0,2. Hasilnya adalah 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, latihan soal yang pertama yaitu bila fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan base PA sama dengan 36 dikurang 3QA dan PB sama dengan 40 dikurang 5QB. Dan fungsi biaya besar bersama adalah C sama dengan QA kuadrat tambah 2QA, Q, 2QA dan QB tambah 3Q kuadrat B. Maka tentukan jumlah dan harga yang akan memaksimumkan keuntungan produsen. Saran order pertama yaitu turunan P per turunan QA sama dengan min 8 QA kurang 2 QB tambah 36 yang hasilnya yaitu 0. Turunan P per turunan QB sama dengan maksud saya 4 QA tambah QB sama dengan 18 PR per turunan P per turunan QB sama dengan min 16 QA dikurang 2 QA tambah 40 yang hasilnya 0. QA tambah 8 QA yang hasilnya yaitu 20. Dari persamaan di atas kemudian dapat dicari nilai QA dan QB, yaitu QA sama dengan 4 dan QB sama dengan 2. Syarat order kedua yaitu turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat A sama dengan negatif 8. Turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat B sama dengan min 16. Turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat A dikali turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat B sama dengan 128. Turunan kuadrat P per turunan QA dan turunan QB kuadrat hasilnya yaitu 4. Keuntungannya yaitu P sama dengan TR kurang C PA dikali QA tambah PB dikali QB C sama dengan QA buka kurung 36 dikurang Q dikurang 3Q A tutup kurung tambah QB buka kurung 40 dikurang 5 QA maksud saya QB dikurang Q kuadrat A tambah 2QA QB ditambah 3Q kuadrat A tutup kurung sama dengan 36QA dikurang 3Q kuadrat A tambah 40 QB dikurang 5Q kuadrat B dikurang Q kuadrat A dikurang 2QA QB dikurang 3Q kuadrat B sama dengan min 40Q maksud saya min 4Q kuadrat A dikurang 8Q kuadrat B dikurang 2Q A QB tambah 36 QA tambah 40 QB. Next. Jadi karena turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat A kurang dari 0, turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat B kurang dari 0 dan turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat A kali turunan kuadrat P per turunan Q kuadrat B kurang lebih dari turunan kuadrat P per turunan QA turunan QB tutup kurung kuadrat. Maka untuk QA sama dengan 4 dan QB sama dengan 2 keuntungan maksimum dan untuk QA sama dengan 4 dan QB sama dengan 2 maka PA sama dengan 24 dan PB sama dengan 30 dan besarnya keuntungan yaitu P sama dengan 112. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Latihan selanjutnya yaitu bila diketahui Y sama dengan C tambah I tambah G, C sama dengan C
0 tambah BYD, T sama dengan T0 tambah TY, YD sama dengan Y kurang T. Di mana G sama dengan G0 sama dengan 20. I sama dengan I0 sama dengan 30. C0 sama dengan 85. B sama dengan 0,75. T sama dengan 0,2 dan T0 sama dengan 20. Maka Y sama dengan C tambah I tambah G sama dengan C0 tambah BYD tambah I0 tambah G0 sama dengan C0 tambah B dalam kurung Y kurang T tutup kurung ditambah I0 ditambah G0 sama dengan C0 tambah BY dikurang BT tambah I0 tambah G0 sama dengan C0 tambah BY dikurang B dalam kurung T0 tambah TY tutup kurung ditambah I0 tambah G0 sama dengan C0 tambah BY dikurang BT0 dikurang BTY ditambah I0 tambah G0. Y dikurang BY dikurang BTY sama dengan C0 tambah I0 tambah G0 dikurang BT0. Jadinya dalam 1 tambah B tambah B maksudnya 1 dikurang B dikurang BT sama dengan C0 tambah I0 tambah G0 dikurang BT0. Hasilnya yaitu Y sama dengan C0 tambah I0 tambah G0 dikurang BT0 per 1 dikurang B ditambah BT. Pendapatan keseimbangan. Y sama dengan 85 tambah 30 ditambah 20 dikurang 0,75 dalam kurung 20. Maksudnya dikali 20 per 1 min 0,75 ditambah 0,75 dikali dikalikan 0,2. Yaitu Y sama dengan 120 per 0,4 sama dengan 300. Angka pengganda K sekarang besarnya berubah dari 1 per 1 kurang B menjadi 1 per 1 kurang B tambah BT. Bila tidak ada pajak pendapatan, maka K sama dengan 1 per 1 BT sama dengan 1 per 1 min 0,75 sama dengan 1 per 0,25 sama dengan 4. Next. Bila ada pajak pendapatan, maka K sama dengan 1 per 1 kurang BT. Maksudnya 1 kurang B ditambah BT sama dengan 1 per 1 min 0,75 ditambah 0,75 dikali 0,2 sama dengan 1 per 0,4 sama dengan 2,5. Ternyata dengan adanya pajak pendapatan yang proporsional dengan pendapatan, maka angka pengganda menjadi lebih kecil, yaitu Y sama dengan C0 tambah I0 tambah G0 dikurang BT0 per 1 kurang B ditambah BT, itu turunan Y per turunan G0 sama dengan 1 per 1 kurang B tambah BT. Karena 0 kurang dari B kurang dari 1, maka turunan Y per turunan G0 besar dari 0. Dapat diartikan sebagai kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 unit akan menaikkan tingkat keseimbangan pendapatan sebesar 1 per 1 kurang B tambah BT. Kemudian turunan Y per turunan T0 sama dengan min B per 1
dikurang B tambah BT. Karena bertanda minus, maka A turunan Y per turunan T0 kurang dari 0 diartikan kenaikan pajak lumsum sebanyak 1 unit atau 1 unit akan menurunkan besarnya tingkat keseimbangan pendapatan sebesar 1/1 kurang B tambah BT. Next, akan dilanjutkan teman saya. Latihan soal yang selanjutnya yaitu soalnya suatu proses produksi yang menggunakan input L dan K untuk menghasilkan produk tertentu dalam proses produksi tersebut. Input L sebagai input variabel dan input K sebagai input tetap pada tingkat 20 unit. Persamaan produksi total yang dihasilkan dari proses produksi tersebut ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 6L ditambah 20. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan produksi rata-rata L dalam kurung APL pada tingkat penggunaan input L sebanyak 10 unit. Maka jawabannya yaitu APL sama dengan Q per L. Q sama dengan 6L ditambah 20. L sama dengan 10, sama dengan 6 dikali 10 ditambah 20, hasilnya 60 ditambah 20, dan didapatkannya 80 unit. Produksi total Q pada penggunaan input L sebanyak 10 unit adalah 80 unit. APL sama dengan Q per L sama dengan 80 per 10 dan didapatkanlah 8. Maka produksi rata-rata L atau APL pada penggunaan input L sebanyak 10 unit adalah 8 unit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, latihan soal keempat dan penyelesaiannya. Misalnya dalam suatu proses produksi menggunakan dua macam input variabel, yaitu modal yang disimbolkan K dan tenaga kerja yang disimbolkan L. Harga input K adalah 100 perak dan harga input L adalah 100 perak. Anggaran yang tersedia untuk membeli input K dan input L untuk suatu proses produksi adalah 1.000. Buatlah persamaan dan kurva isokos produsen tersebut pada satu proses produksi. Jawabannya, persamaan garis anggaran konsumen adalah PKK dan PLL sama dengan C. Maka PK sama dengan 100, PL sama dengan 200, dan C sama dengan 1000. 100K ditambah 200L sama dengan 1000. Skedul anggaran konsumen dengan garis anggaran 100K dan 200L sama dengan 1000 adalah kombinasinya jika A, K-nya sama dengan 0, maka L-nya sama dengan 5, anggarannya 1000. Jika kombinasinya B, K-nya 2, maka L-nya sama dengan 4, anggarannya 1000. Jika C, K-nya 4, L-nya 3, anggarannya 1000. Jika D, anggaran K-nya sama dengan 6, L-nya sama dengan 2, anggarannya 1000. Jika kombinasinya E, maka K-nya 8, L-nya 1, anggarannya 1000. Yang terakhir, jika kombinasinya F, maka K-nya 10 dan L-nya sama dengan 0, anggarannya 1000. Selanjutnya, untuk menggambarkan kurva isokosnya, kurva isokos produsen untuk membeli input K dan input L adalah dari titik-titik yang sudah terjawab pada schedule anggaran konsumen dengan garis anggarannya tadi dari 100K ditambah 200L sama 1000, maka untuk mendapat titik kombinasi A-nya tadi kan K-nya 0, L-nya 5. Jika B, K-nya 2, L-nya 4. Jika C, K-nya 4, L-nya 3. Jika kombinasinya D, maka K-nya 6, L-nya 2. Jika kombinasinya kombinasinya D, K-nya 6, L-nya 2. Jadi, jika kombinasinya E, maka K-nya 8, L-nya 1. Dan jika kombinasinya F, maka K-nya 10 dan L-nya 0. Next, selanjutnya soal kelima akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, soal yang terakhir yaitu suatu proses produksi menggunakan dua macam input variabel, yaitu X dan Y. Harga input X adalah
Rp2 per unit dan harga input Y adalah 4 per unit. Jumlah output yang dapat dihasilkan dari penggunaan dua macam input tersebut ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 2XY. Q adalah jumlah output yang dihasilkan dari satu periode produksi. X adalah jumlah input X dan Y adalah jumlah input Y. Jika produsen tersebut menginginkan jumlah output yang dihasilkan adalah 64 unit, tentukan jumlah input X dan jumlah input Y masing-masing yang digunakan dalam proses produksi tersebut agar biaya produksi paling rendah. Jawabannya yaitu Q sama dengan 2XY, harga input X kurung PX sama dengan 2, dan harga input Y, PY sama dengan 4. Jumlah output yang ingin dihasilkan oleh produsen adalah 64. MRTS XY sama dengan min PX per PY. MRTS Y sama dengan min PX per PY. Y sama dengan Q per 2X sama dengan 64 per 2X sama dengan 32 per X, yang hasilnya yaitu 32 pangkat min 1. MRTSY sama dengan min turunan Y per turunan X sama dengan 32X. Maaf, maksud saya min 32X akar min 2 sama dengan min 32 per X kuadrat. MRTSY sama dengan min PX per PY menjadi min 32 per X kuadrat sama dengan 2 per 4. 2X kuadrat sama dengan 128, X kuadrat sama dengan 64, X sama dengan 8, 2XY 64, 2 kali 8Y sama dengan 64, Y sama dengan 64 per 16, yaitu dibagi yang hasilnya yaitu 4. Kombinasi input yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output sebanyak 64 adalah jumlah input X adalah 8 unit dan jumlah input Y adalah 4 unit. Daftar pustaka yang kami dapatkan yaitu dari buku Wahyu Widaya tahun 2011, Matematika Ekonomi edisi 2, Yogyakarta, BPFT, Yogyakarta. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.